Oke, baik. Kali ini kita akan buka sistem informasi desa untuk melihat bagaimana cara menggunakan fitur-fitur di dalam sistem informasi desa. Pertama kita buka sistem informasi desanya, atau biasa disebut sebagai website desa, tapi sesungguhnya SID adalah sistem informasi desa karena di dalamnya terdapat suatu sistem dan data-data yang di dalamnya tersistem secara baik. Kemudian kita masuk ke bagian back-end-nya untuk masuk ke fitur-fitur di dalam sistem informasi desa ini. Jadi di dalam sistem informasi desa itu banyak fitur. Bisa kita lihat di sini di sebelah kiri layar ini ada home, ada info kampung, ada kependudukan, statistik, kehadiran. Kehadiran ini maksudnya kehadiran aparat kampung di saat melaksanakan dinas. Kemudian kesehatan, layanan surat, sekretariat, buku administrasi kampung, administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi pembangunan, arsip kampung, keuangan, analisis, bantuan, pertanahan, kemudian lapak, pengaduan, pemetaan, hubungan warga atau hubung warga. Hubung warga ini misalnya kita mau buat sebuah pengumuman, kita bisa menyebarkan pesan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, atau SMS. Kemudian pengaturan admin web ini untuk mengatur tampilan di bagian front end-nya, bagian tampilan depannya, kemudian layanan mandiri dan satu data. Cuma hari ini kita akan belajar tentang info kampung dan kependudukan. Yang pertama info kampung, kita buka identitas kampung. Di sini tampilan tentang info kampung, khususnya identitas kampung ini menampilkan tentang nama kampung, kemudian kode kampung, kemudian kode pos kampung, kemudian nama kepala kampung atau kepala desa, NIK jika dia seorang PNS, kemudian distrik, kemudian kabupaten dan provinsi. Jadi ini menyangkut dengan identitas kampung. Di dalam wilayah administrasi ini akan kita pelajari tentang bagaimana kita melihat tentang RW dan RT. Ini wilayah, jadi kampung Kabu ini maksudnya terdiri dari wilayah RT 1, ketua RT-nya RT 2, ketua RT dan RT 3. Dalamnya bisa kita lihat lokasi atau posisi wilayah RT-nya. Kemudian berikutnya kita masuk ke pemerintahan kampung. Di dalam pemerintahan kampung ini terdapat struktur organisasi pemerintahan kampung. Jadi dia langsung berhubungan dengan administrasi umum. Di dalamnya ada struktur yang terdapat kepala kampung, sekretaris, dan aparat-aparat kampung atau SOTK-nya. Aparat-aparat kampung ini mulai dari kepala kampung sampai dengan aparat ini bisa diatur di dalam sini ya Bapak Ibu. Misalnya kita coba buka kepala kampung, kita buka di bagian edit. Di sini kita bisa unggah foto, kamera, dan lain sebagainya. Kemudian kita mengisi nama. Untuk pengisian nama ini kita bisa ambil dari database kampung. Pembahasan kedua adalah tentang kependudukan. Nah, untuk diketahui bahwa sistem informasi desa itu sudah terintegrasi database penduduk di dalamnya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita untuk mencari data penduduk di Kampung Kabuowu, maka tinggal kita lakukan pencarian di sini. Misalnya kita cari tentang saudara Firdaus. Kita ketik aja Firdaus, dia akan muncul di sini. Kemudian kita pencarian, maka namanya akan muncul secara otomatis dan kita tinggal klik datanya, pilih aksi, kemudian apakah kita mau lihat secara detail, mau diubah atau lihat lokasi tempat tinggalnya, atau ubah status dasar, atau upload dokumennya, atau cetak biodatanya juga bisa langsung dicetak di sini. Oke, tadi kita di penduduk, coba kita ke keluarga. Nah, keluarga di sini maksudnya kepala keluarga. Jadi setiap kepala keluarga akan muncul tampilannya di sini. Khusus untuk aparat, kalian bisa mencetak surat dalam hitungan detik di sini. Jadi di dalam sistem informasi desa ini, contoh Kampung Kabu kami sudah sediakan sekitar 81 template surat pemerintah kampung. Jadi ini siap dicetak.
Nanti saya kasih contoh di sini, misalnya kita ada warga yang ingin mengurus surat keterangan tidak mampu, tinggal kita pilih surat keterangan tidak mampu, kemudian klik buat surat, kemudian kita pilih nama warganya, maka datanya secara otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian tinggal kita pilih keperluannya apa, misalnya hanya sebagai keterangan. Kita lihat yang bertanda tangan di bawah ini siapa, misalnya atas nama kepala desa berarti sekretarisnya. Tapi jika kepala desanya ada, berarti langsung saja lalu kita unduh suratnya di unduh RTF. Baik Bapak Ibu, tinggal kita download dan suratnya sudah jadi, dan ini adalah suratnya, tinggal kita tanda tangan oleh kepala kampung atau sekretaris dan kita serahkan kepada warga yang bersangkutan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ini tentang sistem informasi desa bagi aparat kampung dan seluruh masyarakat. Semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kampung. Mari kita membangun kampung, membangun masyarakat demi kemajuan daerah kita bersama. Salam hormat.